Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat. Di sini saya akan mempraktikkan mengenai eh, pembuatan web app, sebuah sampel web app menggunakan Docker container. Nah, pada praktikum ini eh, kita akan menggunakan modul dari Cisco Networking Academy yang memiliki judul Build a Sample Web App in a Docker Container. Nah, jadi untuk gambaran singkatnya, eh, praktikum kali ini kita akan membuat sebuah web server untuk menyimpan data dari sebuah website agar eh, dapat diakses seperti itu. Oke, yang pertama kita akan menggunakan eh, device device virtual machine. Mungkin kalau teman-teman belum memiliki bisa mendownload, searching aja di Google device virtual machine begitu. Lalu setelah itu eh, dan sebuah modul dari Cisco Networking Academy. Oke, langsung aja kita akan mulai praktikumnya. Yang pertama kita masuk ke part 1, yaitu launch atau membuka device virtual machine-nya. Nah, di sini saya sudah membuka device virtual machine-nya. Nah, yang kedua, kita akan membuat bash script, yaitu yang akan digunakan untuk membuat apa ya? Membuat file secara yang dapat dieksekusi berulang-ulang seperti itu. Jadi kita akan membuka terminal terlebih dahulu. Oke. Kita mengikuti step pertama dulu, membuat sebuah bash script file yang kosong. Devnet src sample app. Nah, kita udah pindah ke direktori sample app. Nah, di direktori ini kita akan membuat sebuah file yang bernama user input.sh. Menggunakan perintah touch. Nah, file kosong dari user input.sh sudah terbuat. Setelah itu kita masuk ke step 2, yaitu membuka file menggunakan nano. User input.sh. Nah, untuk lebih cepatnya kita langsung tekan tab aja ya teman-teman. Oke. Setelah itu ke step ketiga. Nah, di sini kita menambahkan sintaks shebang. Sintaks shebang ini untuk menunjukkan bahwa ini adalah sebuah bash scripting gitu. Nah, shebangnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke step 4. Kita akan membuat sebuah variabel yang akan memasukkan nama. Itu kita dengan sintaks seperti ini, echo main n strip n, enter your name, read username, echo Oke. Nah, perlu diperhatikan bahwa teman-teman kita harus teliti ya dalam menulis, karena kalau nggak teliti nanti bisa salah dalam pengeksekusiannya atau bisa error gitu. Kita teliti dulu bentar. Oke. Oke, sudah oke. Kita save dengan Ctrl X, lalu klik Y dan enter. Oke. Sudah tersimpan. Setelah itu kita bisa mengeksekusi dengan menggunakan perintah bash
nama filenya. Nah, di sini kita akan diperintahkan untuk memasukkan nama. Kita masukkan nama saya, Taufik. Nah, di sini akan memunculkan your name is Taufik. Gitu itu. Oke, setelah itu kita masuk ke step ketiga. Change the mode of the script to an executable file for all user. Jadi kita akan mengubah mode dari filenya biar file ini bisa diakses menggunakan biar bisa diakses oleh seluruh user begitu. Tapi sebelum itu kita melihat permission dari filenya. Oke, terlihat permission filenya masih read dan write. Oke, kita change mode terlebih dahulu. Up, X. Nah, kita cek lagi permission filenya. Nah, sudah berubah ya teman-teman. Jadi sebelumnya hanya RW, RWR, sekarang jadi RWX, RWXR. Oke. Setelah itu kita akan mengubah atau memindahkan file ini ke folder user input. Nah, perintah mv atau move user input.sh ke direktori user input. Oke. Oke, kita masuk ke step 9, yaitu kita akan mengeksekusi filenya menggunakan tanda titik dan garis miring. Menggunakan direktori user input. Nah, kita akan disuruh memasukkan nama lagi. Nah, masih sama teman-teman hasilnya. Oke, lab tadi atau part tadi merupakan masih apa ya, sebuah latihan begitu untuk kita memahami scripting gitu teman-teman. Setelah itu kita masuk ke part 3, yaitu membuat sampel web app. Yang pertama kita akan menginstal Flash. Oke, dengan perintah pip3 install Flash. Oke, ini baru proses menginstal. Oh, ternyata Flash sudah ada di dalam device-nya ini. Nah, ini kenapa sih pip3? Karena Flash ini merupakan sebuah library dari Python. Jadi kita installnya menggunakan sintaks pip3. Oke, setelah itu kita membuka file sample app.py. Menggunakan nano ya teman-teman, sample app. Nah, ini merupakan isi dari sample app.py. Nah, masih kosong. Nah, kita akan nambahkan di step yang ketiga, yaitu from flash import flash. From flash import request. Nah, setelah nambahin yang step 3, kita lanjutkan ke step yang keempat, membuat sebuah instan dari flash class. Sample flash name. Oh ya, ini underscore-nya jumlahnya 2 ya teman-teman, di depan dan di belakangnya nih. Setelah itu kita masuk ke step kelima, mendeklarasikan
display method dari klien kita. Sample return you are calling from oh ya, sekali lagi kita harus teliti ya teman-teman, jangan sampai salah karena nanti akan mempengaruhi hasil dari eksekusi program kita gitu. Oke, you are calling from. Oke. Kita lanjut ke step 6. Nah, fungsi dari step 6 ini untuk mengonfigurasi agar aplikasi ini atau program ini dapat berjalan secara lokal, yaitu menggunakan host 00, host localhost atau host 0000 dengan portnya 8080. Oke, sample run host. Oh, sorry. Oke. Nah, setelah kita sampai ke step 6, kita akan simpan ini. Simpannya seperti biasa dengan Ctrl X, klik Y, dan Enter. Oke, setelah selesai kita akan menjalankan file Python tadi menggunakan sintaks Python 3 sample app.py. Oops, sorry. Oh, ternyata ada yang salah, teman-teman. Kita cek lagi. Oh, ini. Nah, seperti itu. Kita harus selalu teliti, teman-teman. Oke. Kita coba eksekusi lagi. Nah, hasilnya akan sama seperti ini, teman-teman. Bisa dicek di modulnya juga untuk memastikan bahwa file kita berjalan dengan benar. Begitu. Oke, setelah kita mengaktifkan server ini, nah kita coba cek ke web browser. Nah, ini menggunakan Chromium web browser. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan URL-nya 0000, hostnya tadi dengan portnya 8080. Nah, sama dengan ini teman-teman. Jadi di sini you are calling me from 127.0.0.1 seperti yang kita deskripsikan di sini tadi. Oke. Setelah itu kita akan mencoba membuka di terminal yang lainnya, mencoba mengakses dari sini. Apakah bisa? TP 8080. Nah, hasilnya sama, berarti servernya sudah berjalan, teman-teman. Oke, setelah itu kita akan men-stop server terlebih dahulu untuk melanjutkan ke part berikutnya. Oh iya, untuk setiap koneksi dari ke arah website kita nanti akan direkam di server ini, teman-teman. Oke, kita stopnya dengan Ctrl C. Nah, server udah berhenti, teman-teman. Oke, setelah itu kita masuk ke part 4. Nah, jadi kita sebelum itu kita akan melihat apa ya, file-file dari web kita terlebih dahulu, teman-teman.
kita akan mengecek tampilan dari landing page websitenya dengan sintaks get templates.index.html. Nah, seperti ini teman-teman file landing page-nya. Kita cek CSS-nya yang berfungsi untuk styling dari website tersebut. Apakah tersedia atau tidak? Oh, ternyata tersedia. Nah, di sini dengan background like steel blue. Oke, jadi nanti kita buktikan. Oke, setelah itu kita masuk ke step 2, yaitu mengupdate file Python kita tadi untuk menghubungkan ke file web kita agar dapat tertampil. Oke, kita buka lagi nano sample update B-nya. Nah, kita tambahkan di sini yang di kuning-kuning ini, teman-teman. From flash import render. Oh ya, fungsi dari render template sendiri ini adalah untuk merender file HTML kita di file Python ini, teman-teman, agar bisa diakses seperti itu. Ya, kita akan ganti yang ini dengan perintah yang kuning tersebut. Render template. Oke, udah. Kita save filenya dengan Ctrl X, Y, dan Enter. Nah, setelah itu kita coba run lagi. File servernya tadi. Oke. Udah, teman-teman. Nah, kita akan mencoba membuka Chromium-nya lagi. Kita refresh saja. Kita lihat hasilnya. Akan seperti apa. Nah, hasilnya berubah ya, teman-teman. Mengapa? Karena kita menggunakan HTML dan CSS. Nah, kita tadi melihat CSS-nya bahwa ada background berwarna like steel blue. Nah, ini background-nya berubah. Like steel blue. Dan menggunakan sintaks HTML yaitu heading 1. Jadi tulisannya menjadi tulisan heading begitu. Oke, kita kembali lagi ke servernya. Nah, di sini ketika ada yang akses bisa kelihatan. Oh ya, kita cek ke di sini dulu. Nah, di sini akan menampilkan dari file HTML yang dirender tadi, teman-teman. Oke, kita balik lagi ke server untuk men-stop. Oke. Setelah itu kita masuk ke part 5, yaitu membuat sebuah bash script untuk membuild atau membangun sebuah Docker kontainernya. Jadi biar kita lebih enak untuk mengeksekusinya. Jadi menggunakan bash. Oke, kita buka file sampel app.sh-nya. Ya, sekarang kita akan melanjutkan membuat bash scripting, yaitu untuk membuat kontainer Docker container. Oke, step pertama kita akan membuat
directory temporary di sampel app.sh-nya dengan menuliskan shebang terlebih dahulu. Lalu kita menulis make directory tempdir seperti pada modul. Jangan lupa tetap harus teliti teman-teman. Static, oke. Setelah itu kita masuk ke step 2. Nah, ini fungsinya untuk mengcopy directory website dan sampel app.py-nya ke temporary directory. Nah, kita akan menuliskan perintah cp sampel app.py tempdir oke, cpr templates bintang tempdir templates cp static bintang tempdir static. Nah, setelah itu kita akan membuat docker filenya. Sama juga untuk membuat docker file, sintaks-sintaksnya juga kita mengikuti yang ada di modul ini dan kita masukkan ke file sampel app.sh. Nah, kita pertama masukkan echo from python tanda panah 2 tempdir docker file. Nah, ini fungsinya untuk Python tuh berjalan pada kontainernya seperti itu. It's from python. Nah, tempdir docker file. Nah, yang kedua kita akan mendeklarasikan flash run pip install flash tempdir docker file. Nah, oke, setelah itu kita akan menuliskan yang ke C, yaitu echo copy static spasi /home my app static. Oke. Ini diperhatikan betul-betul ya teman, agar tidak terjadi kesalahan. Echo copy templates /home /my app template it's tempdir docker file. Echo copy sampel app.py /home my app tempdir docker file. Oke. Nah, untuk fungsi yang ini, yang copy bla 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 ini, nah itu website file docker kita
itu memerlukan file berupa file Python-nya, file websitenya. Nah, makanya kita mengcopy gitu teman-teman. Yang file websitenya kan tadi terletak di static dan template seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Echo expose 80 tempdir docker file echo cmd python 3/home my app sample app.py. Docker file. Oke. Setelah itu kita melanjutkan ke step yang 4, yaitu membangun Docker kontainernya. Nah, ini menggunakan sintaks change directory. Oh ya, nah ini tetap kita masukkan ke base-nya ya teman-teman. Nanti biar program otomatis untuk membangun Docker kontainernya. Change directory atau cd dir docker build sample app titik. Oke. Setelah itu kita tambahkan yang step 5, yaitu dockeran. Ini fungsinya untuk men-start file docker kita teman-teman. 80 name sample running sample app. Oke, dan terakhir yaitu docker ps strip a. Nah, ini fungsinya untuk mendisplay seluruh docker yang sedang berjalan gitu teman-teman. Docker ps strip a ini. Oke. Setelah selesai kita coba cek ulang agar tidak terjadi kesalahan teman-teman. Kita coba cek dari awal. Dari step pertama, oke. Cpeng-nya sudah, tempdir template, static, sample app, tempdir templates, tempdir template, static. Oke, kita lanjut ke step yang ketiga. Run from Python, tempdir docker file, run pip install flash. Oke. Echo copy .static spasi /home my app static. Oke. Tempdir docker file echo copy templates /home my app templates. Oke. Echo copy sample app.py /home my app expose 80 tempdir docker file cmd python 3. Oke. cd tempdir docker build dockeran. Oke. Sample app. Oke, udah ya teman-teman, udah kita cek. Kita save. Seperti biasa, Ctrl X, Y, dan Enter. Oke, file Docker kita sudah terbuat. Setelah itu kita akan mengeksekusi file bash scripting tadi.
Oke. Paste sample app.sh. Sebentar. Oops. Sebentar. Kita menamainya tadi filenya apa ya? Sample. Oh, kita menggunakan underscore, teman-teman. Nah, jadi berbeda dengan file yang di sini. Kalau kita lihat, kalau yang ini isinya apa ya tadi? Oh, tidak ada ternyata. Oke, kita salah menamai, beda, tapi nggak apa-apa. Kita gunakan yang underscore. Oke, bismillah. Salah. Paste, teman-teman. Nah. Oke. Nah, kita mendownload terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, mungkin ini downloadnya cukup lama. Jadi, kita akan kembali lagi setelah downloadnya selesai. Halo, teman-teman. Ya, kembali lagi bersama saya. Nah, hasil downloadnya sudah selesai, teman-teman. Nah, tapi tadi ada sedikit salah ternyata, teman-teman, kurang teliti. Nah, saya tunjukkan. Nah, tadi di sini saya menuliskan template nggak pakai S. Nah, makanya ada sedikit error sehingga saya harus memperbarui, dan saya juga akhirnya mengubah nama filenya menjadi sample-app.sh, bukan menggunakan underscore lagi. Dan hasilnya sukses, menunjukkan hasilnya sama seperti modul, itu sudah ada file dockernya di sini dan sudah aktif. Oke, kita coba sebentar. Oke, sebentar. Nah, kita coba cek direktori temdir-nya. Temdir. Oke, jadi sama ya, teman-teman. Ada docker filenya, ada sampel app.py, static, template, dan ini yang tadi yang salah, teman-teman. Yang benar templates. Oke. Nah, kita bisa cek isi dari docker filenya. Nah, isinya 3 karena ada kesalahan tadi, teman-teman. Saya ulang sebanyak 3 kali, jadi ada sekitar 3 file di sini. Oke. Kita lanjut eksekusi ke ini, teman-teman. Nah, ini fungsinya untuk menuliskan hasil dari Docker yang berjalan. Nah, dituliskan ke teks agar lebih mudah dibaca gitu, teman-teman. Nah, caranya seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa cek menggunakan web browser ya, teman-teman. Coba kita cek menggunakan http localhost. Coba bisa atau tidak. Nah, bisa, teman-teman.
Oke, setelah itu kita coba ke terminal untuk cek curl 127.17.0.1. Ini seperti yang kita deklarasikan tadi, teman-teman. Oke, jadi sama ya, sudah bisa. Oke. Nah, setelah itu kita bisa cek IP address-nya. Nah, mengapa IP address-nya 127.0.0.1? Nah, karena ini adalah IP lokal. Nah, setelah itu kita bisa cek di IP di bawahnya ini ada banyak IP gitu, teman-teman. Nah, ini karena tadi sempat banyak kesalahan begitu. Mungkin kita langsung cek ke IP Docker-nya. Nah, ini kenapa tadi di filenya atau di sini, teman-teman. Nah, 127.17.0.1 karena di IP Docker-nya adalah 172.17.0.1. Jadi mengikuti IP dari Docker-nya gitu, teman-teman. Setelah itu kita masuk ke step 3. Itu kita mencoba akses dari Docker kontainernya dengan menggunakan Docker exec it sample running. Kita coba masuk ke Dockernya. Salah, kurang. Bin bash. Oke, jadi kita sudah masuk ke file Dockernya, teman-teman. Setelah itu kita bisa cek di dalamnya ada apa aja. Nah, dalamnya juga seperti ini, sama seperti di modul, teman-teman. Setelah itu kita bisa cek di home my app-nya isinya apa aja. Nah, isinya seperti ini, teman-teman. File sample app.py, static, dan templates-nya. Nah, ini merupakan file dari Python tadi, ini 2 dari file websitenya. Jadi Docker itu untuk menyimpan dari Docker itu sebagai server gitu, teman, atau untuk menyimpan file-file dari website seperti itu. Nah, setelah untuk keluar kita klik exit, ketik exit. Nah, sudah kembali. Nah, untuk stop Docker kita dapat menggunakan perintah docker stop sample running. Nah, agak lama. Nah, ini akan membersihkan case dan file-filenya seperti itu. Setelah itu kita masuk ke Docker PSA. Nah, ini untuk mengecek apakah Dockernya sudah terhapus. Nah, di sini sudah terhapus, teman-teman. Tetapi mengapa masih menunjukkan? Karena kita belum menghapusnya secara permanen, atau sehingga kita bisa merestart Dockernya seperti itu. Nah, kita untuk restartnya menggunakan sintaks start. Oke, seperti ini. Nah, Dockernya nanti akan berjalan kembali lagi. Kita bisa lihat. Nah, tidak ada tulisan exit gitu, teman-teman. Oke, setelah itu kita akan menstop lagi karena kita akan menghapusnya secara permanen. Oke, stop. Nah, agak lama, teman-teman. Oke, setelah itu kita hapus permanen Dockernya. rm sample running. Oke. Nah, kita bisa lihat bahwa Dockernya sudah hapus permanen. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, begitulah praktikum dari build a sample web app in a Docker container. Jadi intinya di sini kita membuat sebuah kontainer yang akan menampung dari website kita seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa.